Halo guys, jumpa lagi dengan saya di channel Info Anime. Di video sebelumnya kita diperlihatkan Naruto dan Nagato Pain, murid dari Jiraiya Sensei, bertarung habis-habisan sampai di antara mereka pun gak harus kalah. Pada akhirnya Nagato mempercayakan mimpinya kepada Naruto, di mana Naruto menjawab dengan tepat apa arti sebuah keadilan. Dan sebelum Nagato meninggal, di sini Nagato mengeluarkan jurusnya untuk menghidupkan orang-orang yang telah mati oleh Pain Tendo. Dan pada akhirnya Naruto menjadi pahlawan desa Konoha. Sebelum kita lanjut ke alur ceritanya, jangan lupa kalian klik tombol subscribe-nya. Pada part kali ini Naruto disambut baik oleh penduduk desa Konoha guys, setelah mengalahkan Pain dari serangan Akatsuki. Meski dulunya Naruto dijauhi oleh penduduk desa karena ada ekor 9 di dalam tubuhnya, namun sekarang Naruto diakui sebagai shinobi Konoha, menjadi pahlawan mereka. Di sisi lain, Tante Tsunade kita terkapar guys karena terlalu banyak mengeluarkan cakranya untuk menyembuhkan penduduk lewat Katsuyunya. Sementara 3 kiriman ninja Raikage dari Kumo Kagure telah datang. Adalah murid dari Hajime yang bernama Samui, Omi, dan Karui guys. Tujuan mereka adalah menemui Hokage untuk bertanya tentang Sasuke. Di sisi lain, penduduk Konoha dan ninja dari Konoha berbondong-bondong untuk membangun desanya kembali. Sekaligus mereka juga mengirim surat dari negara lain untuk membantu desanya. Sedikit demi sedikit desa Konoha mulai terbangun, meskipun itu membutuhkan waktu yang cukup lama. Sekarang berpindah ke tempat Daimo. Daimo merupakan seorang manusia biasa yang tingkatannya melebihi seorang Hokage guys. Bisa dibilang mereka adalah orang yang memilih Hokage berikutnya. Ya, meskipun mereka orang biasa guys, namun mereka adalah peran penting dalam suatu sistem di desa. Ya, tepatnya mereka sedang mengadakan rapat tentang siapa yang menjadi Hokage berikutnya. Rapat ini dihadiri oleh para daimo sekaligus tetua Konoha dan juga dihadiri oleh Sukaku dan Danzo. Danzo adalah pemimpin ambush sekaligus kelompok root yang ditinggali Sai. Menurut kabar di sini Danzo orang yang sangat licik, meskipun ia mencintai desa Konoha melebihi apapun, namun caranya yang ia gunakan sangat kotor. Bisa dibilang menentang peraturan dalam dunia shinobi. Itu membuat para shinobi lain tidak senang kepadanya. Rapat tersebut bertujuan untuk menggantikan Tsunade sementara karena Tsunade telah koma dan entah kapan Tsunade akan sadar guys. Hal tersebut membuat para daimo harus memilih Hokage berikutnya. Dan ternyata kehadiran Danzo di sini yang memanfaatkan hal tersebut untuk menjadikan Hokage berikutnya. Dan tanpa banyak bacot di sini daimo langsung menunjuk Danzo sebagai Hokage berikutnya tanpa pilihan. Singkat cerita, para ninja dari Konoha menemui Danzo selaku Hokage berikutnya untuk meminta kelanjuti tentang Sasuke karena Sasuke telah menculik Jinchuriki Hajime di suatu tempat. Danzo menerima jawaban dari para ninja tersebut kalau Sasuke akan ditetapkan sebagai buronan internasional yang harus ditangkap dan dibunuh. Di sisi lain, sebuah berita besar bahwa beberapa hari kemudian akan terjadi pertemuan 5 Kage, atau bisa dibilang juga pertemuan para pemimpin 5 negara, di mana rapat tersebut adalah usulan dari Raikage. Tujuannya adalah mengetahui informasi tentang organisasi Akatsuki. Di sisi lain, Naruto dan semua tim 7 mendapat kabar dari Kiba bahwa Tsunade telah digantikan oleh Danzo. Hal tersebut membuat mereka pun terkejut. Pemilihan Hokage harus melewati beberapa fase dulu. Di saat yang sama kita diberikan sebuah kelompok yang diketuai oleh Anko, ditugaskan oleh Tsunade untuk mengetahui informasi dari Kabuto. Pada saat saya menjalankan misinya di sini, saya dihampiri oleh para shinobi Konoha bahwa Danzo telah menjadi Hokage. Hal tersebut membuat terkejut dan memutuskan untuk kembali ke Konoha. Setelah saya sampai di desa Konoha, dia langsung menemui Danzo. Saya diberi misi oleh Danzo untuk mengawasi Naruto dimanapun berada, dan itu adalah misi pribadi dari Danzo. Sesaat setelah itu saya tampak kebingungan karena dia sudah mencari Naruto sebagai temannya, dan ia juga harus menyelesaikan misinya untuk mengintai Naruto. Pada saat itu juga saya bertemu dengan Naruto dan Sakura, di mana Naruto bertanya mengenai informasi dari Danzo, namun saya tidak bisa menjawabnya karena lidahnya sudah disegel dengan tujuan tidak membocorkan rahasia informasinya. Sesaat setelah berbincang di sini, Naruto didatangi oleh 2 ninja Kumo Kagure, yaitu Aomi dan Karui, di mana Karui dan Aomi bertanya tentang Sasuke dan juga menjelaskan kalau Sasuke telah membawa gurunya, sekaligus Sasuke telah bergabung dengan Akatsuki. Juga Raikage telah menetapkan kalau Sasuke akan dieksekusi. Naruto pun kaget mendengar hal tersebut. Singkat cerita, Naruto mau memberitahu informasi mengenai Sasuke, namun ternyata Naruto tidak bisa membocorkan informasi dari Sasuke sedikit pun karena Sasuke
adalah teman terdekatnya. Sekaligus Naruto juga menganggap kalau Sasuke masih menjadi shinobi Konoha. Alhasil Naruto diajar habis-habisan oleh Karui. Dan di saat yang sama salah satu dari ninja Kumogakure datang. Dia adalah Sami. Sami sudah mendapat informasi mengenai Sasuke dari Shizune maupun dari perpustakaan Konoha, yang kemudian Sami mengajak Kurumoy dan Amoy pergi menemui Raikage. Dan di sisi lain kita diperlihatkan Sasuke yang menuju ke Konoha. Namun ia dihentikan oleh Tobi di tengah jalan guys, karena misinya mengambil Jinchuriki gagal karena yang Sasuke tangkap hanyalah bayangan saja, dan juga menjelaskan kalau desa Konoha telah hancur akibat Pain. Namun Sasuke menolak tawaran Tobi dan langsung menyerang Tobi, dan alhasil Sasuke menerimanya. Dan di sini misi tersebut mengacaukan rapat 5 Kage yang diadakan beberapa hari kemudian. Tobi juga memberitahu bahwa ada Danzo di sana dan menggantikan Tsunade. Setelah itu Sasuke bersama tim Takanya melaksanakan misinya dengan tujuan untuk membalaskan dendamnya kepada Danzo. Sementara Gaara dan para pendamping lainnya juga sedang ke tempat pertemuan yang diselenggarakan. Tempatnya pertemuan tersebut diselenggarakan di Desa Besi. Di sisi lain Naruto meminta Kakashi dan Yamato untuk menemaninya menemui Raikage. Tujuannya untuk menghentikan Raikage agar mencabut eksekusi pada Sasuke, dan kemudian mereka mengikuti para ketiga dari ninja Kumogakure dari belakang sampai akhirnya mereka bertemu dengan Raikage. Dan Raikage acuh tak acuh kepada Naruto meskipun Naruto bersujud di depannya. Alhasil pertemuannya sia-sia dan Naruto memutuskan untuk kembali. Di sisi lain kita diberikan Sasuke yang telah memasuki kawasan Desa Besi untuk melaksanakan misinya untuk mengacaukan pertemuan 5 Kage, terutama untuk membunuh Danzo, dan mereka berhasil masuk secara diam-diam. Di sisi lain semua para Kage telah berkumpul dan rapat pun dimulai. Ada Raikage Ai dari Desa Peti, Kashikage Gaara dari Desa Suna, Meizumi Misuke dari Desa Kaput, Tsuchikage dari Desa Batu, dan Danzo dari Konoha. Rapat ini dipimpin oleh seorang samurai bernama Mifune. Setelah banyak bicara yang cukup panjang mengenai Akatsuki, muncul Zetsu putih di tengah-tengah mereka dan mengatakan kalau Sasuke Uchiha telah berada di sini dan membuat semua kaget, dan akhirnya terjadi kepanikan pada rapat tersebut. Di saat yang sama Sasuke dan tim Taka akhirnya mengetahui tentang para samurai dan kemudian mereka pun bertarung. Tak lama kemudian Raikage datang dan membuat pertarungan menjadi sangat seru. Ditambah lagi Raikage mempunyai ambisi besar untuk membunuh Sasuke karena ia telah membawa adiknya pergi. Pertarungannya menjadi sangat sengit sampai akhirnya Sasuke menggunakan Susanoo-nya untuk mengalahkan Raikage. Dan akhirnya Sasuke berhasil melukai Raikage dengan Amaterasu-nya. Di sisi lain Naruto yang sedang tidur beristirahat di rumahnya tiba-tiba didatangi oleh Tobi. Naruto pun sampai kaget, namun di sini Tobi tidak menyatakan perang. Tobi menanyakan tentang kenapa Nagato berkhianat kepadanya. Lalu tak lama kemudian Tobi pun pergi dengan Kamuinya. Kita kembali pada pertarungan Sasuke dengan Raikage. Secara tiba-tiba Gaara, Kankuro, dan Temari datang untuk berbicara kepada Sasuke. Gaara dengan ceramahnya meyakinkan Sasuke untuk bertobat, tetapi Sasuke mengatakan hal tersebut. Kemudian Sasuke menyerang Gaara dengan Amaterasu-nya, tapi serangan tersebut tidak mempan. Setelah itu Gaara dan kawan-kawan menyerang Sasuke secara bersamaan dan membuat ledakan yang sangat besar guys. Akan tetapi Sasuke menggunakan Susanoo tingkat lanjut dan membuatnya tak terluka. Setelah itu Sasuke menghancurkan atap agar bisa kabur darinya. Setelah kejadian tersebut Sasuke menuju ke tempat 5 Kage berkumpul, namun Sasuke dihadang oleh Mifune. Sementara itu Danzo kabur. Di saat yang sama Mizukage menutup tembok dengan jutsu lavanya agar Sasuke tidak bisa kabur, dan pada akhirnya Sasuke terjebak di dalam tembok yang ditutup lava. Sasuke hampir kewalaan saat melawan Mizukage karena Mizukage menggunakan jutsu kabut asam korosi sehingga membuat Susanoo-nya pun lembek, dan di saat itu juga ia dibantu oleh Zetsu putih dan juga mengembalikan cakranya untuk keluar dari temboknya. Setelah keluar Sasuke dihadang oleh Onoki dengan serangan Tsuchikage dan membuatnya seperti debu. Di samping itu Raigaya datang dan bertanya kepada Tsuchikage di mana Sasuke sudah kubuat menjadi debu bodoh. Dan di saat itu Tobi datang mengejutkan 5 Kage, dan di sini Tobi memperkenalkan dirinya adalah Uchiha Madara serta membawa Sasuke. Suasana menjadi panik karena dulunya Madara telah mati saat melawan Hashirama. Madara pun menjawab bahwa ia belum mati. Kemudian Madara bernegosiasi kepada 5 Kage untuk memberikan kedua Jinchurikinya yaitu Kyuubi Hachibi.
Sekaligus ia juga merencanakan sebuah dunia yang damai tanpa peperangan, yaitu Mugen Tsukuyomi, dengan mengumpulkan seluruh biju untuk membangkitkan Chubi. Chubi adalah sebuah monster hasil gabungan dari 9 biju. Di sini Madara menggunakan Chubinya untuk membuat Tsukuyomi Mugen, di mana Mugen Tsukuyomi adalah sebuah dunia yang diinginkan oleh Madara. Dunia tersebut menurutnya damai tanpa peperangan. Namun itu bukan kenyataan, tapi hanyalah sebuah ilusi. Hal tersebut membuat kelima Kage tidak menyetujuinya. Namun pada akhirnya negosiasi pun gagal dan Madara menyatakan perang dunia shinobi keempat kepada 5 Kage. Dan itulah alur cerita dari Naruto Shippuden part yang ke-7. Jumpa lagi besok guys. Terima kasih yang telah mengklik video ini dan selamat menonton.